Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kasus PT Pertamina Persero. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Tarisa Nada Utami dengan NPM C10230122. Perkenalkan, nama saya Febrianti Putri Lestari dengan NPM C10230123. Perkenalkan, nama saya Reni Ambak dengan NPM C10230124. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan profil perusahaan dari PT Mina Persero. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan BUMN di sektor energi yang menjalankan usaha secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, meliputi eksplorasi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran minyak, gas, serta energi lainnya. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina tidak hanya mengejar profitabilitas semata, namun juga mengembang misi sosial dan strategi yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian nasional. Pemahaman yang komprehensif tentang tujuan bisnis dan peran strategis Pertamina menjadi krusial, terutama dalam konteks tantangan yang dihadapi perusahaan, termasuk isu tata kelola dan manajemen risiko. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan narasi kasusnya. PT Pertamina itu menghadapi dugaan korupsi dalam tata kelola impor minyak mentah dan BBM. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiahnya itu mempengaruhi biaya dan profitabilitas perusahaan. Kasus ini berdampak pada reputasi Pertamina sebagai BUMN strategis. Untuk pertanyaannya, yang nomor satu itu jelaskan tujuan bisnis dan juga peran strategis Pertamina. Yang kedua, identifikasi risiko utama yang muncul dalam kasus ini. Yang ketiga, mengapa risiko kepatuhan dan reputasi itu menjadi sangat penting. Yang keempat, bagaimana fluktuasi harga minyak mempengaruhi risiko keuangan. Yang kelima, strategi pengelolaan risiko apa yang seharusnya diterapkan. Dan terakhir itu, bagaimana pengendalian internal dapat mencegah kasus serupa. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Tujuan bisnis Pertamina Persero ini, yang pertama itu ada menjamin ketersediaan dan distribusi energi guna mendukung ketahanan energi nasional, di mana menyediakan BBM dan energi secara merata di seluruh Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional. Yang kedua itu ada mengoptimalkan nilai perusahaan melalui operasi yang efisien dan juga menguntungkan, menyediakan BBM dan energi secara merata itu di seluruh Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional. Yang ketiga, berkontribusi pada penerimaan negara melalui dividen dan juga pajak. Jadi memberikan dividen, pajak, dan PNBP itu sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat itu mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara luas, menjadi penopang aktivitas industri, transportasi, dan juga sektor ekonomi lainnya. Ada juga peran strategis Pertamina ya, menjamin ketersediaan energi nasional. Jadi untuk poin pertama ini, Pertamina memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terdistribusi secara merata guna memenuhi kebutuhan ke masyarakat dan di dunia usaha. Yang kedua itu ada penopang stabilitas dan juga perekonomian nasional. Jadi untuk kelancaran operasional Pertamina itu berkontribusi menjaga stabilitas harga energi dan juga mendukung aktivitas ekonomi nasional. Yang ketiga itu ada infrastruktur vital karena dampaknya itu langsung ke masyarakat dan juga industri. Jadi gangguan pada Pertamina itu dapat langsung mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat dan juga kegiatan industrinya, sehingga perannya itu bersifat krusial bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, ada identifikasi rasio. Jadi ada 4 risiko ya dalam PT Pertamina ini. Yang pertama, jenis risikonya itu ada risiko operasional, di mana untuk risiko operasional ini adalah potensi gangguan dalam rantai pasokan akibat investigasi dan perubahan prosedur. Untuk yang kedua itu ada risiko keuangannya juga, di mana fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah itu yang mempengaruhi biaya impor dan juga profitabilitas.
Yang ketiga itu ada risiko reputasi, di mana untuk risiko reputasi ini kerusakan citra sebagai BUMN terpercaya yang dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholdernya. Yang keempat itu ada risiko hukum dan juga kepatuhan, di mana dugaan korupsi dalam PT Terpadu dalam tata kelola impor minyak mentah dan BBM yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan juga regulasinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa risiko kepatuhan dan reputasi menjadi sangat penting. Yang pertama itu ada risiko kepatuhan, di mana Pertamina sebagai BUMN wajib mematuhi hukum dan regulasi. Nah, pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi hukum, denda, dan intervensi pemerintah. Yang kedua ini ada dugaan korupsi yang menunjukkan adanya potensi kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan regulasi. Nah, melanjut ke resiko reputasinya, yaitu dengan adanya kasus dugaan korupsi, berdampak langsung pada citra dan kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai pengelola energi nasional, dan terjadinya penurunan reputasi dapat mempengaruhi kepercayaan investor, mitra bisnis, dan pemerintah. Bagaimana lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana fluktuasi harga minyak mempengaruhi risiko keuangan. Yang pertama ini, fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi langsung biaya impor minyak mentah dan BBM. Yang kedua ini ada kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban biaya, sementara harga jual BBM sering dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Yang ketiga ini ada kondisi tersebut menekankan margin laba dan meningkatkan risiko penurunan dari profitabilitasnya. Selanjutnya ada strategi pengelolaan risiko yang seharusnya diterapkan oleh PT Pertamina Persero. Yang pertama itu strategi pengelolaan untuk risiko korupsi dan kepatuhan. Yang pertama itu dengan memperkuat governance, yaitu memastikan Dewan Komisaris dan Komite Audit termasuk Komite Kepatuhan berfungsi efektif sebagai pengawas independen. Yang kedua, sistem pelaporan dan whistleblowing, yaitu membuat saluran pelaporan yang aman, independen, dan terjamin kerahasiaannya bagi karyawan dan pihak eksternal. Yang ketiga itu ada due diligence mitra, yaitu pemeriksaan latar belakang atau background check yang ketat terhadap calon rekanan, pemasok, dan agen. Dan yang terakhir itu ada rotasi dan pemuktahiran SOP, yaitu rotasi petugas pada posisi rawan dan peninjauan berkala terhadap standar operating procedure atau SOP pengadaan dan impor. Selanjutnya, ada strategi pengelolaan untuk risiko pasar atau harga dan falas. Yang pertama itu hedging program yang terstruktur, yaitu menggunakan kontrak derivatif seperti forward, swap, atau option untuk mengunci harga minyak dan nilai tukar untuk sebagian kebutuhan impor di masa depan, guna untuk mengurangi volatilitas. Yang kedua itu diversifikasi sumber impor, yaitu tidak bergantung pada satu jenis minyak saja atau satu wilayah geografis untuk memperoleh fleksibilitas. Dan yang terakhir itu ada skema pembayaran yang inovatif, yaitu negosiasi dengan pemasok untuk menggunakan skema pembayaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan cash flow. Terus yang terakhir itu ada strategi untuk pengelolaan resiko reputasi. Yang pertama itu ada komunikasi transparan dan proaktif, yaitu segera mengklarifikasi dan menginformasikan langkah perbaikan kepada publik jika terjadi masalah. Yang kedua itu ada engagement dengan pemangku kepentingan, yaitu membangun hubungan baik yang berkelanjutan dengan media, LSM, dan komunitas. Dan yang terakhir itu mengintegrasikan ESG atau menjadikan praktik environmental, social, and governance yang kuat sebagai bagian dari identitas dan laporan perusahaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
ada bagaimana pengendalian internal dapat mencegah kasus serupa. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, kita tuh harus mengetahui dulu apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem yang terdiri atas kebijakan, prosedur, dan aktivitas terstruktur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan operasional, keuangan, dan kepatuhan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Dalam konteks pencegahan korupsi pada kasus impor minyak mentah dan BBM di Pertamina, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan dan pengecekan berlapis yang mampu mendeteksi dan menghalangi potensi kecurangan sejak dini. Selanjutnya, langkah pertama itu yaitu pemisahan tugas yang ketat untuk memastikan tidak ada satu orang atau departemen yang mengendalikan seluruh proses impor, mulai dari pengadaan, verifikasi, hingga pembayaran. Yang kedua itu, setiap transaksi harus didokumentasikan lengkap dan diverifikasi melalui sistem three-way matching atau mencocokkan pesanan, penerimaan barang, dan invoice sebelum disetujui. Dan yang ketiga itu penerapan otorisasi berjenjang mengharuskan transaksi besar disetujui oleh lebih dari satu pihak, mencegah keputusan sepihak. Keempat, audit internal rutin dan insidental termasuk surprise audit serta sistem whistleblowing yang aman memungkinkan deteksi dan pelaporan dini penyimpangan. Dan untuk yang terakhir, sistem digital yang terintegrasi atau ERP menciptakan audit trail yang mencatat setiap perubahan data, mempersulit manipulasi. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, korupsi dapat dicegah melalui transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pemeriksaan yang saling mengawasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kasus dugaan korupsi impor di Pertamina menunjukkan kerentanan pada tata kelola atau governance dan pengendalian internal yang diperparah oleh lingkungan eksternal yang beresiko atau fluktuasi harga. Penanganannya memerlukan pendekatan holistik, yaitu memperbaiki sistem pengendalian untuk mencegah kebocoran, sementara secara paralel menerapkan strategi manajemen risiko keuangan untuk melindungi perusahaan dari gejolak pasar. Restorasi reputasi hanya dapat dicapai melalui perbaikan berkelanjutan dan transparansi dalam kedua aspek tersebut. Baik, mungkin presentasi kali ini kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.